Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke majelis ini. Saling sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ilmu, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Tak lupa Bapak Ibu saudara berbahagia, kami haturkan rasa hormat kami kepada Ketua PCN Subah dan seluruh anggota dan simpatisan dan jamaah Ahad pagi di PCN Subah. Bapak Ibu, tadi sholat subuh apa betul? Sholat, ya mesti. Nah, salah satu ciri kita diterima sebuah amal itu, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengerjakan amal kebaikan selanjutnya. Kita bisa pengajian seperti ini tanda bahwa amal yang tadi sebelum kita kerjakan saat ini itu diterima oleh Allah. Terus mau sholat subuh toh? Nah, setelah sholat subuh mungkin tadi tadarus, mungkin tadi mengerjakan apa nih. Nah, terus sekarang ngaji seperti ini berarti tanda sholat subuh tadi kita itu diterima oleh Allah. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, melakukan dosa, maka Allah akan membuka pintu-pintu untuk melakukan dosa. Makanya Bapak Ibu, kita bersyukur betul. Kita Ahad pagi, ini rutin Pak di sini. Tiap Ahad pagi di tempat ini ngaji seperti ini luar biasa. Ini nikmat yang harus kita syukuri betul. Enak-enak Ahad pagi kita sendiri itu apa yang kita kerjakan? Tidur. Nah, tidur. Kenapa boleh? Jalan-jalan. Tadi saya berangkat dari Limpung ke sini, banyak orang yang sepedaan. Kita yang sepedaan itu niatnya untuk apa? Biar sehat toh? Tapi belum tentu mereka lebih sehat daripada kita yang ngaji. Sing maring sehat itu sinten? Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu, suatu nikmat betul kita bisa melakukan kebaikan. Nanti setelah ngaji Ahad pagi seperti ini pun, nanti kita lakukan kebaikan yang lain lagi. Terus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan yang kedua, salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu, sunnah itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Kalau perintah itu pun biasa, kita suruh sering belajar tentang perintah. Suruh puasa Senin Kamis misalnya, itu kan sunnah. Suruh sholat tahajud tadi malam, itu kan sunnah. Tapi seringkali kita lupa dengan sunnah yang berupa larangan-larangan. Padahal kadang-kadang itu yang lebih harus kita perhatikan. Contohnya apa? Yang saya, kalau panjenengan sadar betul,
Tiap hari dahar kan? Rasulullah melarang kita dahar sambil bersandar, Bapak Ibu. La ya'kulu muttaqian, kata Rasulullah. Janganlah kalian makan sambil bersandar. Sandar itu berapa sih? Ya, saya makan ya. Ini kita tahu ini baru ngaji terus ini mau dahar, Pak. Insyaallah. Nah, mungkin yang mau dahar pakai aku bersandar, gitu. La ya'kulu muttaqian, kata Rasulullah. Janganlah kalian, moga Pak, moga Bapak mawar. Janganlah kalian makan sambil bersandar. Nah, Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu Saudara bahagia, ternyata kenapa kok sampai Rasulullah kok melarang makan sambil bersandar, Bapak Ibu? Kita kayak ngomong. Bapak Ibu Saudara bahagia, nyuwun sewu, dada kita ini wonten paru-paru, wonten perut khusus nih. Nah, antara paru-paru dan perut ini wonten sekatnya. Sekatnya namanya diafragma. Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu, ketika kula panjenengan makan sambil bersandar, diafragma kita tuh meregah, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga makanan itu tidak bisa dicerna dengan baik. Kalau makanan itu tidak bisa dicerna dengan baik, yang terjadi apa? Ya sakit perut, mules, jelek, perih, apa boleh? Kembung, kan boleh Pak? Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perut terjadi, Bapak Ibu. Masya Allah, makanya luar biasa nih. Rasulullah itu bagaimana memprotek kula panjenengan umatnya biar tidak mudarat. Makanya kita makan ampun sambil bersandar. Ada lagi nih Bapak Ibu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita makan hewan jalalah. Panjenengan pun ngertos hewan jalalah itu napa? Panjenengan sing ngertos hewan jalalah itu napa? Hewan jalalah adalah hewan yang sengaja diberi makan dengan barang-barang yang najis. Coba ulangi. Hewan jalalah adalah hewan yang sengaja diberi makan dengan barang-barang yang najis. Wonten blumbang, nggih. Teng mriku wonten iwake. Iwak apa Pak, Bu? Lele. Napa mleh? Ya nila segala macam nggih. Teng dhuwure kok wonten kakuse. Kinten-kinten ikan tadi jalalah niku mboten? Jalalah. Karena napa? Sengaja diberi makan dengan barang-barang yang najis. Termasuk nyuwun sewu, kalau wingi belum lama saya mendatangi perikanan tempat lele, ternyata dikasih makan apa Pak? Ayam bakar. Ayam yang sudah mati, bangkai. Nah ini ikannya jalalah. Bapak Ibu Saudara bahagia, nyuwun sewu, teman saya sudah meneliti Pak tentang hewan jalalah itu sudah meneliti. Terus lele itu dibegel sama teman saya, kemudian diperiksa di bawah mikroskop yang pembesarannya 100.000 kali. Ternyata apa Pak? Isinya bakteri semua. Bagaimana Rasulullah itu ingin memprotek kita umatnya jangan sampai kita kena mudarat. Makanya kalau ada perintah, ada larangan itu dari Rasul, sumbernya dari hadis, sudah dilakoni mawon. Wah, eman Pak itu kan. Nah, ada solusinya Pak. Solusinya berikut. Hewan yang sudah terlanjur jadi jalalah itu diambil, ditangkar, dilebeti ke ember atau baskom, kemudian dikasih makan yang baik-baik selama 3 hari. Nah, niku pun botes jalalah. Ada solusinya. Nah, makanya kita sebaiknya memang apa yang kita makan itu yang kita tahu.
Seperti halnya nyuwun sewu, panjenengan nyuwun sewu pergi ke Pekalongan atau pergi ke Semarang, jamnya dahar nih Pak. Masuk ke warung rumah makan. Teng mriku wonten lawe, wonten ayam, wonten tempe, wonten rendang, wonten pindang. Badhe pilih putih. Tempe, sing murah gitu. Ketika nyuwun sewu kita tidak yakin bahwa ayam itu disembelih dengan bismillah, nggak yakin, nggak usah dipilih. Ini lebih hati-hati Bapak Ibu. Kehati-hatian kita diperlukan di sini Bapak Ibu. Belum tentu loh Bapak Ibu, nyuwun sewu, ini pengalaman saya sendiri. Tahun 2018 saya ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Saya nginap di Hotel Nasional, itu hotel bintang 5 yang terdekat dengan Masjidil Aqsa. Restorannya di situ menunya itu ayam, bebek, sapi. Saya bilang, Pak, ada omelet nggak? Omelet itu telur dadar. Oh ada Pak. Ini kan halal Pak. Ini ada ayam, bebek, sapi, ini kan halal. Saya tetap telur aja, dadar aja. Hari berikutnya menunya dikumpulin. Kemudian saya menemui kokinya di pantry, di dapur. Saya tanya, Mister, Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Anda ini ngolah ayam bebek ini Anda sembelih sendiri atau beli? Dia jawab beli. Di mana belinya? Di pasar nopo jeneng itu lalai bro. Terus saya browsing Pak, itu pasar apa sih? Ternyata pasar orang-orang Yahudi. Kita orang Yahudi nyembelih nggak bismillah nggak boleh? Nggak mungkin. Makanya harus hati-hati Bu Pak. Insya Allah nanti akan kita bahas terkait dengan makanan ini nanti kapan waktu Pak Dik. Kita hari ini tidak bahas itu sebetulnya Pak. Ini pun ngaji nomor dereng nih. Nomor ngaji. Bapak Ibu saudara bagian, pagi ini kita akan belajar sarang-sarang tentang kehidupan yang baik. Bapak Ibu saudara bagian, ternyata di dalam Al-Quran itu pilihannya cuma 2. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, atau ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Pilihannya cuma 2 nih Bu. Kita mau milih yang mana? Yang baik mesti. Nah, Bapak Ibu saudara bagian, di dalam Al-Quran ini kita membahas satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin, baik dia itu laki-laki, au unsa, atau dia itu perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh aku akan memberikan, kata Allah, kepada orang itu kehidupan yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, kehidupan yang baik itu berarti tergantung pada 2 hal. Apa itu? 1, amal soleh. Baik amal soleh itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Makanya Bapak Ibu, kalau di dalam Islam itu tidak ada istilah nyun sewu berapa? Surga nunut, neraka katut, nggak ada. Nek bapaknya rajin, ibunya nonton drakor, atau sebaliknya, ibunya pengajian terus, rajin ibadah, bapaknya senengannya nunggu kayu. Nunggu kayu kan masuk? Catur ya? Catur itu kan nunggu kayu.
Nek catur niku kinten-kinten cukup 5 menit 10 menit tau mboten. Lho mboten. Jam-jaman Pak ya. Mun setunggal kalah pisan meneh kata-kata. Aduh, berpenentuan pisan meneh. Terus habis waktunya sia-sia. Bapak Ibu saudara ini kembali. Orang yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, Bapak Ibu, nyuwun sewu, kita harus tahu ini kehidupan yang baik itu, yang dimaksud kehidupan yang baik itu apa sih? Kita apa Bapak Ibu? Kehidupan yang baik itu apa? Kenapa Pak? Kehidupan yang baik itu? Kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Sesuai dengan tuntunan Islam. Oke, apa boleh? Ibu-ibu apa Bu? Saya gak ada gelang kanan Bu. Saya beri Bu. Kehidupan yang baik itu Bu. Saya kados film-film nih kok. Yang bermanfaat. Mobilnya kanan, rumahnya gede. Bapak Ibu saudara bagian ternyata kehidupan yang baik itu apa? Menurut Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu kehidupan yang mencakup seluruh bentuk ketenangan dan kecukupan. Uripe tenang dan cukup Bapak Ibu. Selama ini nyuwun sewu kula panjenengan uripe pun tenang apa dereng? Insyaallah gitu nggih. Cok tenang, cok mboten nggih. Tenang dan cukup. Nggih tenang nggih cukup. Bapak Ibu nyuwun sewu milih kathah napa cukup Bu? Saestu. Mboten milih kathah Bu? Apa cukup kathah? Bapak Ibu nyuwun sewu. Tiang nyambut damel dari pagi sampai jam 4 sore angsal 90 juta itu kathah napa kathah nemen? Kathah nemen nggih. Tapi benar cukup. Ini benar-benar terjadi Bu. Saya silaturahim ke teman-teman saya di Ungaran. Sore-sore itu jam 4:15 lah. Dia ditelepon adminnya. Adminnya bilang, Pak, ini baru masuk 90. Pulau Tenggejere kerumuh nih. Terus mohon baru 90. Lah yang itu belum masuk Pak. Ya udah, mudah-mudahan nanti pas tutup buku bisa nutup ya. Gitu. Dan selesai. Terus kalau tanya, itu tadi jenengan jam segini udah dapat 90 itu 90 apa? 90 juta. Karena betul Bu? Wadah. Sedino itu 500 yang mau kadang ya? Jadi 100 juta. Terus dia bilang, Om Dokter, saya dapat 90 itu belum cukup. Karyawan saya 2.000 orang. Untuk gaji karyawan itu 1 bulan saya 4,5 miliar. Berarti 1 hari saya harus untuk menyiapkan karyawan 150 juta. Nah ini baru dapat 90. Kakak mau betul mau 90? Kakak temen nih, tapi betul cukup. Ada orang yang dapat sehari 100.000, tapi kebutuhannya cuma 50.000. Turun apa betul? Cukup apa betul? Milih pundi kakak apa cukup? Nah, makanya Ibnu Katsir mengatakan kehidupan yang baik itu mencakup 2 hal, ketenangan dan kecukupan. Atine tenang, atine ayem, niku kehidupan yang baik. Banyak orang yang nyuwun sewu hartanya banyak tapi hatinya nggak tenang, kathah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara bagian kita akan membahas ini Pak. Tadi apa? Kehidupan yang baik dipengaruhi oleh
amal soleh, dan iman. Amal soleh yang seperti apa Bapak Ibu? Yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kehidupan yang baik. Ini yang penting. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ternyata amal soleh yang bisa menjadikan kepada kita kehidupan yang baik, yang mengantarkan Allah memberikan kepada kita kehidupan yang baik itu, perhatikan Bu, Bapak, amal soleh yang berkualitas. Amal soleh yang berkualitas itu maksudnya berikut. Amal soleh yang berkualitas adalah amal soleh yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Saya ulang. Amal soleh yang berkualitas adalah amal soleh yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Umumnya, Ahad pagi seperti ini ngapain tadi? Jalan-jalan, nyaring, pit-pitan, apa boleh? Ya, nonton TV. Ya, kalau panjenengan kok kurang ngaos seperti ini amal soleh yang berkualitas, Bapak. Biasanya orang itu nek dalu purun sholat tahajud apa bener? Biasanya orang, umumnya orang males. Dia kok mau sholat tahajud? Ini amal soleh yang berkualitas. Jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Biasanya Senin Kemis itu orang puasa apa bener? Biasanya umumnya orang males. Kok dia mau puasa Senin Kemis? Ini amal soleh yang berkualitas. Nyun sewu, introspeksi untuk diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Biasanya orang itu tiap hari mau Quran apa bener? Umumnya orang membaca Al-Quran apa bener? Nah, kita kok purun maos Al-Quran, kok dilanggengkan sehari selembar, sehari 2 lembar, sehari sak juz, sehingga 1 bulan khatam. Ini amal soleh yang berkualitas, Bapak Ibu. Saya punya bude umurnya 92 tahun, sehari 8 juz. Setiap saya ke sana mesti tesik mau Quran. Jam 10 saya ke sana, bude saya bude mau Quran. Niki pun angsal pinten juz bude, 3 juz lagi. Nah biasanya kita yo nek sedina 8 juz. Tapi nek awakku ngreges yo 4 juz. Pripun? Nek ngreges 4 juz. Kalau panjenengan nek ngreges pinten juz? Sehat mawon malas maca Quran. Napa boleh greges? Turu mawon gitu. Insyaallah. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu punya amal-amal yang berkualitas. Hidupnya juga Allah berikan di atas rata-rata orang pada umumnya. Ketika kalau panjenengan ibadahnya itu biasa-biasa, ya sudah, Allah pun akan memberikan kehidupan yang biasa-biasa. Ini kuncinya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bahagia. Misalnya nih, pengajian ahad pagi. Ini tadi amal berkualitas. Resik-resik masjid. Umumnya orang itu gelem betul resik-resik masjid. Jenengan nek rawuh teng masjid, ternyata di depan masjid wonten kotoran ayam. Badhe ngresiki riyen napa badhe diresi kayak napa tak ngiring. Diresi resik-resik tak salat wae. Napa pripun? Napa ditutupi godhong malah? Pripun, Pak? Kalau dia punya amal soleh yang berkualitas, dia bersihkan dulu. Diresikin. Nah, Bapak Ibu sebagian makanya monggo kita punya amal soleh yang berkualitas. Mulai sekarang kita mulai berpikir
punya amal soleh berkualitas. Makanya kita punya kegiatan tim masjid bersih itu gara-gara itu. Yang ikut tim masjid bersih itu bukan orang nganggur-nganggur, enggak. Mereka juga punya kegiatan, tapi mau menyalahkan waktu untuk bersih-bersih masjid itu luar biasa. Nggak boleh bedah rumah. Tim MDMC Batang itu luar biasa. Ndamel griya itu 2 rumah kok 3 hari. Kemarin ada kebakaran yang di Tersono itu 2 rumah, terus kita koordinasi bikin rumah baru 2 rumah, ini kok rong dino rampung. Ini amal yang berkualitas. Kenapa mulai ngurusi organisasi? Umumnya orang kurang betul. Ngurusi organisasi kurang betul. Sungkan Pak. Tapi kok dia mau? Ini jadi amal yang berkualitas. Nah, ini ada PCM tulis nih Pak. Ini memang saya japri Pak. Ayo Pak, ini PCM tulis. Ini juga mau mengadakan pengajian ceritanya Pak. Biar tahu PCM samping-sampingnya. Ya harapannya nanti kalau PCM tulis bikin kegiatan ya PCM suka dari gantian kan nanti ya. Jadi saling support, saling kalau udah PCM sing gede-gede pun kados Limpung misalnya pengajiannya pagi Limpung kan 800 orang ya. Banyak kados Subah tulis ini kan perlu saling menguatkan, saling support. Ngurusin organisasi itu ogah Pak. Sungkan. Tapi kok dia mau? Ini amal soleh berkualitas. Sebab kalau mengurusi organisasi ya Bapak ujung tombak dan ujung tombak. Ini kok mesti itu dijadikan amal soleh berkualitas. Bayar rekening listrik masjid Pak. Bapak Ibu, saya terinspirasi betul. Ada satu teman saya yang tiap bulan itu ngumpul struk, listrik dan air 34 masjid dan musola. Saya sore-sore datang ke tempat dia di meja tamunya itu ada tumpuan kertas. Kalau tanya Mas ini apa? Ya ini saya bisanya cuma seperti ini dong. Enggak seperti jenengan bisa kemana-mana ngisi pengajian kemana-mana. Saya itu naik megang mic itu sendiri dek. Terus bingung saya ngerti omongin apa. Padahal dia pintar kok. Naik tulisannya bagus. Tapi saya kalau megang mic nggak bisa apa-apa. Nah saya bisanya cuma ini. Nah ini tuh apa? Ternyata ini struk listrik, rekening listrik dan air 34 masjid dan musola. Sebulan Bapak Ibu 28 juta. Ini amal soleh berkualitas di atas rata-rata orang pada umumnya ini. Kita kepikir nggak Pak? Belum terpikir? Ya tidak harus 34 masjid Pak. Satu masjid aja yang di sekeliling kita atau musola yang di sekeliling kita. Membayarnya listrik, membayarnya air, PDAM. Dan ini kan Masya Allah luar biasa. Kemarin anaknya dia, anak yang kedua itu masuk fakultas kedokteran UNY itu yang harusnya bayar 350, dia suruh bayar 100 juta tanpa tes. 2 minggu berikutnya malah dapat beasiswa di Undip tanpa tes, tanpa bayar. Saya tanya, berapa Mbak? Enggak bayar. Sama sekali iya. Sampai koas enggak bayar, gratis. Saya bilang sama dia, Mas, jenengan ini karena jenengan punya amal yang berkualitas banget. Sehingga sampai putra yang jenengan merasakan Bapak. Kita sebagai orang tua ketika nyuwun sewu kita kok punya amal yang berkualitas, anak-anak kita bisa merasakan Bapak Ibu.
Mungkin saya dibuka surat Al-Kahfi 82. Wa ammal jidaru fa kana lil ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum. Ada dua anak yatim yang dijaga oleh Allah. Padahal di bawah rumah, dinding rumah anak yatim itu ada kanzul lahum, ada harta karun yang saat itu dicari-cari oleh orang. Mengapa Allah menjaga anak yatim ini? Wa kana abuhuma shalihah. Karena bapak dari kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu saudara berbahagia, kesolehan kita orang tua, apa yang kita lakukan, amal-amal orang tua ini yang bisa merasakan anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita juga bisa merasakannya. Makanya saya bilang tadi sama teman saya, wajar mas kalau anakmu kok dapat beasiswa seperti itu. Sekolah kedokteran tak bayar seperti itu wajar. Karena jenengan punya amal yang berkualitas. Nah sehingga Bapak Ibu, monggo kita tidak meniru nominal jumlahnya per bulan mau ikut juta, tapi meniru kita mulai berpikir kita itu masing-masing punya amal-amal yang berkualitas yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Nah pemerintah supir dalam kegiatan Bu, misalnya ya, menyupiri kegiatan itu amal berkualitas. Juru masak misalnya ibu-ibu ini waktu kegiatan apa kok masaknya uang 100, uang 200, ini amal berkualitas. Nyiapke kegiatan misalnya terlaksana kegiatan jadi mau wonten nyiapke karpet atau mau wonten ya nyiapke nopo ini amal berkualitas. Bukan sekedar kita cuma datang tapi ada kualitas lain, ada di atas rata-rata orang pada umumnya yang lainnya. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, menawi riyen panjenengan sekolah ada dalam ilmu fisika itu ada rumus gaya nih. Rumus gaya itu kan F1 sama dengan F2. Gaya gerak itu sama dengan gaya dorong. Ketika yang diberikan kecil ya keluarnya juga kecil Pak. Tapi ketika kita memberikan yang besar dapatnya besar. Menurut saya gampangnya gitu. Kita nepuk tembok ini. Nek sidik atau ini kan bener. Tapi nek saya begitu telapak seru betul. Seru. Semakin amal-amal kita punya amal berkualitas yang banyak, nanti semakin Allah juga memberikan kehidupan yang berkualitas. Tidak seperti orang pada umumnya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara berbahagia, monggo sekali lagi, kira-kira apa? Monggo. Kita harus berpikir punya amal yang berkualitas. Bapak Ibu saudara berbahagia, ini mumpung masih bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu tidak lepas dari nyun sewu teladan keluarga sepanjang masa. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu nyun sewu, keluarga Nabi Ibrahim itu banyak sekali Allah berikan Allah berikan di atas rata-rata orang pada umumnya. Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah keistimewaan yang luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika Nabi Ibrahim itu dibakar kok bener? Mampai. Kenapa sih Pak Nabi Ibrahim mau dibakar itu kenapa? Mempertahankan akidahnya. Bapak Ibu dan saya, kenapa kok ada sumur Zam-Zam itu kenapa? Karena apa? Itu buah dari keikhlasan Bapak Ibu. Buah dari keikhlasan
seorang ibu yang bernama Hajar. Ketika nyuwun sewu, ceritanya kan Nabi Ibrahim dengan ibu Sarah itu sudah bertahun-tahun tidak punya putra, bahkan sudah dicap mandul. Akhirnya ibu Sarah menyarankan kepada suaminya untuk menikah lagi. Tetapi Nabi Ibrahim saat itu enggak, aku enggak akan nikah lagi. Enggak, wahai Ibrahim, engkau harus ada keturunan yang bisa meneruskan dakwah. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Ya wis golek iki. Nah ini Pak, pada poligami itu saya kan golek ibu ya Pak. Ampun golek ya Pak. Nah golek dewe itu mesti saya mulai Pak. Ternyata yang ibu saya nyarikan siapa? Ibu Hajar, pembantunya. Padahal sebetulnya Ibu Hajar itu anaknya raja. Anaknya raja yang kemudian ditawan di Mesir, kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim. Pembantunya. Ibu Sarah sama Ibu Hajar itu wah beda. Ibu Sarah itu digambarkan orang yang putih, resik, cantik. Ibu Hajar hitam. Yang putih cuma giginya Pak. Nah ini benar, memang begitu. Makanya nyuwun sewu ketika dengan ke tanah suci ya, ke tanah suci, di sana kan banyak orang-orang nyuwun sewu hitam ya. Itu mereka merasa ini tanah kelahiranku, karena memang dia jalur keturunannya dari Ibu Hajar. Makanya ketika pulau panjang ke tanah suci, ketika ketemu orang-orang hitam tuh jangan mencela. Ini keturunannya Ibu Hajar. Ternyata setelah pun Nabi Ibrahim nikah dengan Ibu Hajar, ternyata ibu saya tetap masih cemburu. Padahal saya goleknya sih, ibu saya mbak, tapi tetap cemburu. Buktinya apa? Setiap kali Ibu Hajar niku nyare, niku Ibu Sarah ngambil niku ranting-ranting pohon, terus telinganya itu ditusuk-tusuk nih. Makanya ibu-ibu nyuwun sewu ada pelik anting itu karena apa? Karena itu Bu, sejarahnya. Beneran dari kertas Bu. Sejarahnya anting pelik itu dari Ibu Hajar yang nusuk-nusuk, ditusuk-tusuk oleh Ibu Sarah. Ketika nyuwun sewu Nabi Ibrahim melihat sendiri bahwa Ibu Sarah itu nusuk-nusuk seperti itu, wah berarti istriku masih cemburu tuh ya. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ya Allah, bagaimana harusnya? Akhirnya apa? Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Ibu Hajar ke Makkah, ke Mekah. Ketika itu Mekah itu negeri yang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali Bapak Ibu. Jangankan wifi, toyo mah betul wonten kok wifi. Tandus ada apa-apa. Sampai kemudian sampai Makkah, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan. Ibu Hajar matur napa? Wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini? Nabi Ibrahim jawab betul? Betul jawab. Tanya yang kedua, hai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Betul dijawab. Nah, Ibu Hajar ini wanita yang cerdas. Pertanyaannya dirubah. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Nah, baru Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Tuhanku. Kalau begitu pergi sana Ibrahim. Kalau ini perintah Tuhanmu, aku yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakanku di sini. Nah, ibu-ibu nek dengan takkan kalian bapak yang betul jawab diganti Bu pertanyaannya. Pak, sekondi Pak, betul jawab kan bapak. Bapak bingung harus jawab apa Pak?
Pak, saka ngendi Pak? Mboten dijawab. Coba dirubah. Pak, badhe ngersake teh apa kopi? Nah, dijawab di sini. Ini juga masuk dalam materi parenting orang tua. Tidak semua pertanyaan istri itu harus dijawab dulu, Pak. Nanti butuh waktu untuk menjawab. Nah, Bapak Ibu Saudara bahagia, Masya Allah. Ketika si Ismail kecil ini yang bayi itu sudah menata ibunya Hajar, ternyata ASI ibu Hajar habis. Yang keluar tinggal darah. Padahal Ismail kecil nangis kehausan. Apa yang dilakukan oleh ibu Hajar? Usaha berlari dari bukit Sofa Marwah sampai 7 kali, Bapak Ibu. Ketika di Sofa melihat di Marwah, ketok ini kono banyu, lari ke sana. Ketika di sana Marwah tidak didapatkan apa-apa. Dia melihat ke Sofa, kelihatannya ada air di sana, lari lagi. Ibu Hajar mintanya apa tadi? Segelas air. Allah berikan apa, Pak? Sumur Zam-Zam yang tidak akan pernah kering sampai kapanpun. Ajaiban betul? Ajaib. Jadi buah keikhlasan itu adalah keajaiban. Ajaib. Jadi Bapak Ibu, ini kan terus jawabin Pak melihat. Ini kok terus gendeng. Jam 10. Kalau ini pun janjian sunat ini. Bapak Ibu, jam sewu, saya tunjukkan salah satu Bapak Ibu ya. Salah satu bagaimana Nabi Ibrahim ini tadi Ibu Sarah kan nyuruh sewu mandul ya. Tapi akhirnya Allah berikan anak. Di luar kemampuan kita, di luar rasio akal manusia. Itu karena apa? Karena Ibrahim punya amal yang berkualitas. Apa itu? Dalam hal nyuwun sewu, ini Pak, melayani tamu. Dalam hal melayani tamu mawon, Nabi Ibrahim punya amal yang berkualitas. Coba kita perhatikan dulu ya. Bapak Ibu biasa tuh menerima tamu biasa tuh. Jadi kalau dalam hadis itu ketika kita 3 hari kok rumah kita nggak kedatangan tamu, berarti ada sesuatu di rumah kita. Tamu itu luar biasa, membawa keberkahan, menjauhkan kita dari bala. Ini luar biasa. Makanya ini dalam hal ini Nabi Ibrahim itu punya amal yang berkualitas yang berkaitan dengan tamu, Pak. Apa itu? Nih, kita bahas. Al-Dhariyat ayat 24-29. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim? Apakah sudah sampai kepadamu cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim? Al-Mukhramin, tamu-tamu itu adalah para malaikat yang dimuliakan. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini kedatangan tamu tengah malam, Pak. Tengah malam itu jam berapa? Jam 12. Jadi kan kita didodok tamu jam 12 dalu itu badhe dibukakan apa mboten? Oh, dinceri Pak nggih. Nggih. Napa pura-pura ora krungu Mas Korwel? Ya mene kok ndayoh katene. Dinceri. Ternyata Nabi Ibrahim dibukanya, Bu. Tamu tengah malam datang dibukakan. Idakhalu alaihi, ketika tamu-tamu itu masuk ke rumahnya, faqalu, maka tamu-tamu itu mengatakan salaman. Assalamualaikum. Jenengan jawab pripun, Bu? Nek jenengan ketemu rencang teng mergi, assalamualaikum. Nah, Nabi Ibrahim jawabnya enggak seperti itu, Pak. Jawabnya pripun? Qala salamun. Di dalam bahasa Arab ketika pertanyaannya salaman kemudian dijawab dengan salamun, itu menunjukkan menjawabnya itu lebih hormat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita orang Jawa sambil menundukkan badan kita sebagai rasa hormat. Perkara jawab salam mawon Nabi Ibrahim punya amal yang berkualitas di atas rata-rata orang pada umumnya. Tadi orang umumnya Assalamualaikum, jawabnya dulu. Waalaikumsalam. Ketika kita mau yang berkualitas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepanggil dulu apa tadi Pak? Assalamualaikum. Ini contoh nih Pak. Kaumun munkarun. Padahal tamu-tamu itu meskipun para malaikat, Nabi Ibrahim tidak mengenalnya. Nabi Ibrahim bukan kenal Pak, bukan kenal oleh tamu nih. Sama orang yang tidak kenal saja, Nabi Ibrahim memberikan penghormatan yang lebih. Apalagi dengan orang yang kenal. Ini satu. Dalam hal menjawab salam maut sudah punya amal yang berkualitas. Yang kedua, faragha ila ahli. Kemudian Nabi Ibrahim setelah mempersilahkan tamu masuk, kemudian Nabi Ibrahim mendatangi keluarganya. Dalam hal ini Ibu Sarah. Pripun Bu, jenengan bapak pun buka kelawan, bapak Bu orang tamu Bu, jenengan beri pripun. Jam 12 malam ini, jenengan beri pripun. Ngono Pak urusan dewe Pak, ngantuk. Pripun Bu, jenengan pripun. Nabi Ibrahim itu tanya, Bu, itu ada tamu. Kita punya apa? Kata ibu saya, kita nggak punya apa-apa wahai Ibrahim. Tapi kita masih punya sapi di belakang. Sapi Bu. Akhirnya mereka berdua malam itu nyembelih sapi. Jenengan nate nopo tamu nyembelih sapi nate Kak? Bu, nate nyembelih ayam, wah lumayan nih. Nopo ndok sak mulu nih, ayam sak mulu kan ndok nih. Paling nyembelih sapi kalau pas hajatan ya, ini Masya Allah. Nabi Ibrahim begitu, Masya Allah, menghidangkan sesuatu yang istimewa untuk tamunya yang dia miliki. Ini di atas rata-rata orang pada umumnya. Wajah Abi Ijlin Samin. Setelah disembelih, dimasak, kemudian Nabi Ibrahim membawakan gulai sapi yang sudah dimasak itu. Nah, ini Pak. Faqarrabahu ilaihim. Ini amal yang berkualitas selanjutnya. Faqarraba ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim sendiri yang mendekatkan gulai sapi tadi ke tamu-tamunya. Kalau panjenengan seringnya pripun Bu? Nek menerima tamu suruhan apa suruhan ya? Mbak, teh, teh 3 betul ya? Kalau Nabi Ibrahim membawakan sendiri Pak, teh ke tamunya. Disilirki. Nah, dulu Pak itu kemarin tak silirki betul tak? Jadi kemarin ke tempat saya Pak misalnya. Silaturahim ke rumah saya pengen mau pengajian BCM tulis. Silirki. Nah ini saya ngikutin Nabi Ibrahim Pak. Jajan-jajannya tak cepat-cepat kayak apa. Ini kok faqarraba ilaihi. Nabi Ibrahim sendiri yang mendekatkan kepada tamunya. Qala ala ta'kulun. Ternyata Bapak Ibu nyuwun sewu. Ternyata setelah gulai maupun dados, gulai sapi maupun dados, ternyata tamu-tamu itu tidak mau makan Pak. Ala ta'kulun, kenapa kalian tidak mau makan? Apakah kamu tidak mau makan? Nah, ketika nyuwun sewu Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, Nabi Ibrahim itu tidak sengaja melihat tamu-tamunya yang datang itu Pak, yang jumlahnya 7 atau 9 orang itu, ternyata kakinya tidak menyentuh tanah. Tinggal kayu. Pripun Pak?
jenengan ketamunan jam 12 bengi, ternyata tamu ini mboten menyentuh tanah kakinya. Mboten apa mboten Bu? Mboten apa mboten Bu? Kita sebagai manusia takut Bapak Ibu. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Ibrahim juga manusia. Takut Nabi Ibrahim. Fa'aujasa minhum khifah. Maka Masya Allah luar biasa. Di Al-Quran itu pakai kata-kata fa'aujasa. Fa'aujasa itu ketakutan yang amat sangat yang mau lari gitu. Nek berarti jenenge apa nih? Kami gila gitu lagi. Wah terbirit-birit. Takut kemudian mau lari. Fa'aujasa itu artinya seperti itu. Fa'aujasa minhum khifah. Apa kemudian yang dikatakan oleh tamu-tamu itu? Qalu la taqaf. Hai Ibrahim, kamu jangan takut. Jangan takut wahai Ibrahim. Fabasyaruhu bi ghulamin alim. Aku memberi kabar gembira kepadamu, kamu akan punya anak laki-laki. Fa aqbalat imra'atuhu fi syarratin. Kemudian ibu Sarah tadi terkejut. Wah, apa iya? Fa saqqat wajhaha. Sampai ibu Sarah itu menepuk-nepuk wajahnya. Iki aku mimpi apa orang sih? Faqalat, ibu Sarah mengatakan, ajuzun. Aku itu orang yang sudah mandul. Sudah tua, nyun sewu. Ajuzun itu tua. Nyun sewu nek zaman saat ini, nyun sewu ibu ini. Aku itu sudah menopause lah. Kira-kira orang menopause bisa nggak punya anak? Akimun lagi mandul. Sudah menopause, mandul lagi. Secara rasional, secara alam pikiran manusia, secara pengetahuan alam dan pengetahuan manusia tidak mungkin terjadi. Tapi Allah berikan. Karena apa? Kok seperti itu? Karena Nabi Ibrahim dan istrinya tadi punya amal-amal yang berkualitas. Ini jawabannya. Makanya Bapak Ibu nyun sewu, ketika kalau panjenengan gadah amal-amal yang berkualitas tadi, kehidupan kita akan di atas rata-rata orang pada umumnya, Bapak. Yakinlah itu. Wah Pak, itu kan Nabi. Kita kan bukan Nabi. Gitu? Ada pertanyaan seperti itu kan Pak? Jawabannya itu. Surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat. Barang siapa yang taat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itulah ma'alladina an'amallahu alaihim. Mereka bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa yang dinikmati itu? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, yang punya amal-amal yang berkualitas mau. Jadi tidak ada kok, itu kan Nabi, enggak. Kita masih punya kesempatan ketika kita menjadi orang-orang yang punya amal saleh. Dan yang terakhir Bapak Ibu nyun sewu, tadi kan kehidupan yang baik Allah berikan kepada orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, Kemudian wa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Bapak Ibu nyun sewu, keimanan kita ini betul-betul harus kita jaga, Bapak Ibu. Harus kita pupuk, dan semaksimal mungkin kualitas keimanan kita harus meningkat terus, Bapak Ibu. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah satu-satunya zat yang mengatur dalam kehidupan kita. Allah satu-satunya zat yang mengatur rezeki kula panjenengan. Sehingga kalau melihat kok ada orang lain kok rezekinya luwih sae, mboten napa-napa.
Itu memang Allah berikan. Podo-podo dodol bakso nih, kok tanggoku kok laris ya? Bukan apa-apa. Kita yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Begitu juga ketika Nyuwun Sewu, ketika kita jadi pedagang, sudah tidak perlu lagi kok cari penglaris. Karena apa? Kita yakin bahwa Allah sudah ngasih rezeki. Tidak perlu lagi Nyuwun Sewu kita pasang-pasang jimat di rumah. Karena apa? Karena kita yakin Allah yang menjaga kehidupan kita. Ketika ini Bapak dua tadi, satu amal soleh, kita punya amal-amal soleh berkualitas, keimanan kita tingkatkan terus tiap hari, maka Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tadi nomor mencakup tentang ketenangan dan kecukupan. Ketenangan dan kecukupan. Mau cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.